Ya, masih bersama Special Report dan masih bersama Gun-Gun Herianto di studio. Kang Gun-Gun, ini kalau kita bicara soal boleh nggak kalau saya mengatakan bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh Kemenpan RB itu validitas dan bonafiditasnya itu tinggi sebetulnya? Saya bilang begini, jadi untuk membaca sebuah evaluasi, itu evaluasi dilakukan untuk objek yang mana, kan gitu ya. Kayak misalnya tentu orientasi dari Kemenpan RB adalah reformasi birokrasi. Dan yang dievaluasi adalah kinerja kementerian dan kelembagaan, bukan kinerja menteri. Nah, jadi ketika misalnya kelembagaan dari kementeriannya itu menurut saya bukan hanya orangnya, menterinya, tapi bagaimana misalnya di situ ada serapan anggarannya, bagaimana produktivitas kinerjanya, dan bagaimana misalnya hasil yang mereka capai. Apakah mencapai target atau tidak. Kejaksaan Agung kan memperoleh nilai 50 ya, kalau tidak salah. 50,02 ya. CC kan. Kemudian di atasnya ada Kementerian Pemuda Olahraga, ada apa lagi itu, ada Kementerian Desa. Dan itu sempat jadi polemik karena banyak menteri-menteri itu berasal dari satu partai, bukan? Dan ada juga salah waktu itu, salah tafsir. Kebetulan saya cukup intens membahas itu karena kita pernah melakukan semacam diskusi publik soal itu. Jadi banyak juga yang kemudian salah tafsir ini adalah rapot merah menteri. Padahal itu adalah rapot dari kementeriannya atau lembaganya. Nah, dan ini menurut saya penting dalam konteks komunikasi politik ini, ada yang disebut refleksivitas organisasi dan selalu harus dilakukan. Terlepas dari apakah kemudian kemarin identik dengan gaya menterinya gitu ya, kecenderungannya mungkin dianggap punya political interest gitu. Tapi menurut saya secara birokrasi, manajemen birokrasi modern, refleksivitas organisasi seperti evaluasi itu penting dilakukan dan harus dipublish sebagai bentuk dari akses publik atas informasi birokrasi. Ya, artinya kan gini, ketika ada kementerian atau lembaga yang nilainya dalam hal ini bukannya nilai pada penilaian ini CC itu yang terburuk gitu ya. Ini kan ada sekitar 16 kementerian lembaga sebetulnya. Bukan berarti bahwa pimpinan dari lembaga itu buruk, tapi memang bisa saja pimpinannya baik, tapi memang hasil dari kinerja kementerian dan lembaganya itu tidak sesuai harapan, paling tidak. Tepat sekali. Jadi, seperti itu. Jadi pembacaannya adalah pada kelembagaannya. Tapi karena kemudian otoritas administratif dan kewenangan public policy di kementerian dan kelembagaan yang bersangkutan ada orang tertingginya, yaitu menteri atau kepala lembaga, maka tentu meskipun dia bukan dia sebagai dirinya, tetapi sebagai bagian dari sistem, ya dia harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab. Nah, kalau kita melihat ini, paling tidak ada sekitar 16 kementerian lembaga yang nilainya di sini, ini masih jauh gitu ya dari harapan menurut penilaian Kemenpan RB. Tentunya ini juga sebetulnya kan berdampak sebetulnya dengan apa yang dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat. Iya, pasti ya. Secara langsung. Betul, Mas Rudi. Karena menteri adalah leading sektor yang langsung bersentuhan kan. Di bawahnya ada direktorat, di bawahnya lagi macam-macam kabag, kasubag, dan sampai kemudian urusan-urusan teknis yang hubungannya dengan pelayanan publik ya. Karena sebagai birokrasi, mesin birokrasi, dia bukan tidak di ruang hampa. Dia berkelindan dengan urusan-urusan hajat hidup orang banyak. Mas Rudi bisa lihat misalnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesra, ya, Kementerian bidang ekonomi. Contoh misalnya ketika ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di dunia berimbas pada ekonomi dalam negeri, sehingga kemudian menteri-menteri bidang ekonomi kan tentu juga harus dievaluasi. Kenapa pertumbuhan ekonomi kita cuma 4,8 misalnya, kemudian inflasi terjadi, kemudian bagaimana misalnya menangani hal-hal yang sangat teknis terkait dengan urusan vaksin misalnya di bidang kesehatan kan. Kemudian juga ada kebakaran hutan. Kemudian hal-hal seperti ini kan langsung dirasakan keseharian hajat hidup orang banyak dan itu tentu menjadi penting untuk kemudian si menteri yang bersangkutan ataupun presiden secara keseluruhan mengevaluasi. Makanya kan presiden mereshuffle pertama, mereshuffle kedua, bagian dari refleksivitas itu. Nah, itu kan menarik sebetulnya kalau kita bicara soal reshuffle. Sebetulnya kalau dari Kemenpan RB, Kementerian Keuangan ini nilainya paling tinggi.
Nilai A 83,59, tapi kemarin tetap harus direshuffle juga menterinya kan sebetulnya. Ya, karena kan kalau kita mau jujur mengatakan bahwa ini sebenarnya semata-mata bukan hanya faktor dalam negeri kan. Jadi ini juga ada faktor global. Dan ini harus juga dipertimbangkan, ada nggak orang yang cocok misalnya untuk masuk menjadi semacam komandan ya di situ. Kementerian Keuangan ya dengan portofolio Sri Mulyani kan mungkin dianggap bisa mengupgrade lagi dan Pak Bambang digeser ke tempat lain, Bappenas ya kalau tidak salah. Bappenas, ya. Dan ini mungkin soal apakah orang yang cocok di tempat yang cocok, dan Presiden kan punya hak prerogatif itu. Bagi saya memang salah satu titik lemah ya tahun pertama dan tahun kedua kabinet kerja ada di menteri-menteri bidang ekonomi. Itu? Ya. Oke. Kang Gun-Gun, ini kalau kita bicara soal apa namanya, kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan atau apapun yang dilakukan oleh pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita punya satu grafik hasil survei dari Indikator Politik Indonesia, sambil nanti kita tampilkan. Ini juga sebetulnya yang kita harapkan penjelasan dari Presiden mengenai, ya sebetulnya kita mengharapkan tadi sebetulnya ya, Presiden mengatakan apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh administrasi pemerintahan yang sekarang bagi rakyat sebetulnya ketika bicara soal kinerja lembaga-lembaga.